Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyunzira kana ba'san sadidan miladunhu wa yubashiral mu'minina alladhina ya'maluna salihan anna lahum ajran hasanan makhisina fihi abadan. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Di hadapan jamaah salat subuh yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Sampai hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan iman, dikala pandemik yang belum selesai tapi kita tetap konsisten dan istiqamah di dalam jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kejadian ini menjadi hikmah bagi kita bahwa yang dekat di dalam hidup ini sesungguhnya adalah kematian. Kapanpun kalau Allah berkehendak terhadap takdir ketetapannya, tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa mengundurkan. Jamaah masjid yang biasanya sehat walafiat menjadi jamaah aktif, ternyata dia punya penyakit bawaan dan dikabarkan meninggal. Begitu meninggal pun kita tidak bisa hadir bertakziah, tidak bisa ikut mensolatkan, bahkan kita tidak bisa ikut mengantarkan di dalam kuburnya. Cukup kita mendoakan, bahkan hanya sholat gaib dari rumah masing-masing. Situasi ini unik, tetapi kemudian menjadi muhasabah bagi kita. Apapun yang kita miliki hari ini akan kita tinggalkan. Apapun yang kita cari akan kita tinggalkan. Maka jangan lepaskan keimanan dan ketakwaan kita di mana tempat, di mana keadaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ruh dan badanmu berpisah, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Salawat riring salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lagi sesudahnya dan tidak ada rasul lagi sesudahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah engkau kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dengan ikhlas bersolawat kepadanya, maka Allah akan berikan kemuliaan, Rasulullah akan berikan syafaat di hari akhir nanti. Semoga kita yang istiqamah di jalan Islam ini diberikan syafaat di yaumil akhir nanti, tatkala tidak ada pertolongan lain, tatkala tidak ada kemuliaan lain kecuali kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang terbatas ini kita bersama-sama akan membahas tentang istiqamah, karena begitu beratnya membangun konsep istiqamah di dalam kehidupan. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Rasulullah, ya Rasul, setelah kami ini bertakwa, maka bagaimana lagi untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan kami? Ittaqullaha sumastaqim. Kalau kamu sudah bertakwa, maka beristiqomahlah. Kalau hari ini kita sholat, besok kita sholat, sampai akhir hayat nanti kita sholat, itu istiqomah. Kalau hari ini kita sedekah, besok kita sedekah, sampai akhir hayat nanti kita sedekah, itu istiqomah. Jadi kalau hari ini sholat, kemudian besok tidak sholat, itu tidak istiqomah. Karena istiqomah itu konsisten, lurus, tegak dan tekun dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, tetap berpegang teguh terhadap tali agama Allah. Dalam Al-Quran, kata istiqamah ini disebut 10 sampai 11 kali. Dalam Al-Quran, kata istiqamah ini disebut 10 sampai 11 kali, menggambarkan betapa pentingnya istiqamah sebagai unsur di dalam kehidupan, menggambarkan betapa pentingnya istiqomah sebagai pondasi penting dalam mempertahankan keimanan kita. 10 kata istiqomah berwujud fadilah, keutamaan, kemuliaan. Satu sifat istiqomah disebut dalam tindakan. Kalau kita membaca Quran surat At-Taubah ayat 7, surat Yunus ayat 89, surat Hud ayat 112, surat Fusilat ayat 6 dan 30, sampai pada surat At-Takwir ayat 28 menjelaskan tentang bagaimana hidup itu harus dibangun di atas garis keistiqomahan. Bagaimana hidup itu harus dibangun berlandaskan pondasi keistiqomahan. Maka paling tidak ada 5 makna istiqamah yang wajib dimiliki oleh seorang muslim yang ingin mempertahankan keimanan dan ketakwaannya. Yang pertama, istiqamah itu didasari keimanan, millah, keyakinan yang kuat. Para nabi dan para rasul terdahulu ketika menyebarkan nilai-nilai tauhid, semangat yang dibangun adalah semangat istiqamah. Ada yang nabi sampai dibakar karena musuh-musuhnya benci dengan cara berdakwah dia, tapi karena keistiqomahannya
Allah sampaikan bardan wassalaman, hei api dingin, ala Ibrahim, agar tidak membakar Ibrahim alaihi salam. Begitu juga cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangun di dalam pondasi keistiqamahan. Ketika dia sedang menyebarkan nilai-nilai keislaman dan tauhid serta membangun akhlak di Mekah pertama kali, hanya segelintir orang yang mampu mengikuti cara dakwah Rasulullah. Semua orang menentangnya, semua orang menghalaunya, bahkan banyak yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan akhlak yang dibangun di atas pondasi istiqamah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah menjadi negara yang penuh peradaban kemuliaan. Ketika Rasul mau salat, musuhnya datang melempari dengan kotoran. Rasul dengan sabarnya bersihkan itu, kemudian menuju masjid. Dia kemudian berjalan lagi, didatangi lagi, diludahi itu Rasul. Dengan sabarnya Rasul dibersihkan pakaiannya dari ludah-ludah itu. Sehingga suatu ketika yang ludahin ini sakit, Rasul tanya, ini si fulan kemana? Yang biasanya meludahi saya kok gak ngeludahin saya? Sakit ya Rasulullah. Dia tengok, dia bawakan kurma yang bagus, dia bawakan makanan yang enak. Dia tanya, kamu sakit apa? Itu yang ditanya bergetar-getar. Ya Rasul, kenapa engkau menengokku? Engkau orang yang selalu aku benci, orang yang selalu aku maki, datang terlebih dahulu menengokku. Tapi orang-orang yang aku ajak dan aku ajak bersenang-senang setiap waktu ketika aku sakit, tidak ada yang menengokku. Saksikan ya Rasul, aku beriman kepadamu, beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang keras kepala memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hidayah, keistiqamahan dan akhlak Rasul, menjadi orang yang taat kepada ajaran Islam. Keistiqamahan dengan didasari iman yang kuat, keyakinan yang kuat, menghadirkan hidayah Allah di hati orang-orang di sekeliling-keliling kita. Orang Yahudi buta, setiap hari kerjanya mencaci maki Rasulullah. Hei Muhammad Majnun, setiap waktu yang diomongkan, yang dibicarakan, semua menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul dengan istiqomahnya, setiap pagi menghaluskan gandum, disuapkan setiap hari kepada Yahudi buta yang menghina-hinanya itu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir hayatnya. Sehingga ketika kekhalifahan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menemui istri Rasulullah, ya Ummi, apa yang dilakukan Rasulullah setiap pagi? Kata istrinya, Rasul itu setiap pagi istiqamah memberikan makanan kepada orang yang menghina-hina dia di pojokan pasar sana. Karena Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan Rasulullah, maka segala bentuk aktivitas Rasulullah yang terkait dengan muamalah pun diikuti. Rasulullah dalam muamalah istiqamah
memberikan makanan kepada orang-orang Yahudi yang buta yang mencaci maki ini. Hingga suatu ketika si Yahudi ini ketika disuapi oleh Abu Bakar, terus mulutnya keluar cacian dan hinaan kepada Rasulullah. Abu Bakar terbawa perasaan sehingga mulutnya tangannya ketika menyuapkan terlalu dalam kepada mulutnya Yahudi ini. Apa yang disampaikan oleh Yahudi? Kamu ini siapa? Kasar sekali. Biasanya yang nyuapin saya ini lembut, tangannya halus, baunya wangi dan lembut makanannya. Ini kenapa kasar? Kata. Yang biasa nyuapin kamu, kata Abu Bakar, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kau hina setiap waktu, setiap hari. Rasul sudah meninggal, saya Abu Bakar khalifah pengganti Rasulullah. Yahudi yang bertahun-tahun lamanya menghina-hina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keistiqamahan Rasulullah sampai dia wafat memberikan pelayanan kepada Yahudi ini, sehingga ketika dikabarkan Rasulullah telah meninggal dan yang dihina-hina itu adalah orang yang selalu menyuapin dia, tersungkur di tengah siang, bersujud kepada tanah, meneteskan air mata dengan meraung-raung. Ternyata saya salah memahami ajaran Islam dan Rasulullah. Saksikan wahai Abu Bakar, saya beriman kepada Rasulullah dan saya mengakui bahwa Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistiqomahan yang digambarkan oleh Rasulullah yang didasari keimanan dan keyakinan atau akidah yang kuat akan membawa dampak hidayah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita baru dalam keadaan sedih, baru dalam keadaan musibah yang kecil-kecil, kemudian menjadikan kita lalai dari Allah, itu sudah rugi. Justru ketika Allah itu uji dengan musibah yang bertubi-tubi, dengan situasi pandemi ini, menebalkan keimanan kita. Semakin kita ma'rifatullah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan tidak menjadikan kita taat dan dekat kepada Allah. Ini dalam Al-Quran disebut ulaika kal an'am. Kalau orang-orang yang banyak diberi peringatan tapi tidak paham, ini tidak ada bedanya dengan binatang ternak yang kesana kesini tapi tidak memahami. Kama salil khimari ya'milu aswara, seperti keledai yang memikul buku-buku tebal. Dia tidak tahu tentang hikmah dan kemuliaan yang dibawanya. Yang kedua, makna istiqamah adalah kokoh dalam akidah. Semakin diuji, semakin banyaknya musibah, semakin banyaknya masalah, maka seharusnya menjadikan kita kokoh dalam akidah. Kuatul akidah, menguatkan nilai-nilai akidah kita. Masih banyak sahabat-sahabat kita di pedalaman-pedalaman, di daerah-daerah, yang kalau didatangi dai-dai, dia muslim, dia bersahadat. 1 bulan lagi kemudian didatangi misionaris, dibawakan makanan, dibawakan supermi, dibawakan pakaian baru, dibawakan rokok, dibawakan biskuit, berubah itu iman. Makanya kita harus bersyukur ada orang-orang yang ikhlas, ada orang-orang yang istiqomah tanpa bayaran, masuk hutan, berdakwah ke daerah-daerah terpencil untuk mengajarkan kalimat Allah. Karena masih banyak suku-suku, pedalaman-pedalaman yang belum mengenal ajaran Allah. Mereka masih mengenal ajaran agama nenek moyang mereka. Istiqamah adalah kokoh dalam akidah,
Bagaimana keimanan yang berada di hati tertanam dengan sesungguhnya, tidak pernah lekang dengan badai, tidak pernah runtuh dan naik dengan pujian. Kalau hanya dipuji oleh manusia, jangan menjadikan goyah keistiqomahan kita. Kalau hanya dipuji oleh atasan kita, ibadah kita tetap sama. Dalam pujian, dalam cacian, dalam situasi yang bersedih, dalam situasi yang senang, maka akidah itu harus kokoh. Karena buah dari istiqomah adalah kokohnya akidah kita. Jangan berharap keimanan kita akan kokoh, akidah kita akan kokoh kalau kita tidak istiqamah di jalan Allah. Yang ketiga, istiqamah adalah konsisten dalam beribadah. Kalau hari ini belum bisa qiyamul lail, besok kita mampu qiyamul lail. Kalau hari ini kita belum mampu duha, besok kita amalkan duha. Terus bertambah, jangan berkurang. Yang keempat, makna istiqamah adalah tidak goyah keimanan atas godaan kemaksiatan. Ada orang yang diuji oleh Allah, dia tidak pernah goyah hatinya. Diberikan wanita cantik, dia tetap menjaga muru'ah hatinya. Disogok dengan korupsi, dia tetap mampu menangkisnya. Ini kan godaan yang luar biasa. Salah satu keruntuhan umat, keruntuhan bangsa adalah ketika dia sudah tidak jujur. Maka Ibnu Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimah menjelaskan, Ibnu Khaldun ini ahli sosiologi, ahli penataan umat dan masyarakat. Dia menulis kitab namanya Muqaddimah. Itu kitabnya 14 jilid. Muqaddimah itu artinya pembukaan. Dia tulis begini: umat akan runtuh, bangsa akan runtuh jika dua hal ini runtuh. Yang pertama, akhlaknya runtuh. Yang kedua, ekonominya runtuh. Saya tidak tahu memeta dan memotret bangsa ini, akhlaknya bagaimana, ekonominya bagaimana. Maka dengan dasar nilai istiqamah ini perlu kita membangun ekonomi keumatan. Bagaimana masjid kita jadikan sebagai tempat dan sarana untuk membangun ekonomi keumatan. Karena ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berhijrah dari Mekah ke Yastrib, yang pada waktu itu namanya Yastrib, belum menjadi Madinah. Selain dia mendirikan masjid, kemudian menyatukan kaum muhajirin dan ansor, dia membangun pasar. Karena pada waktu itu konsep pasar dikuasai oleh ribawi Yahudi, sehingga umat Islam harus mampu menggerakkan perekonomian umat. Kalau jamaah kita ada yang jual beras, jangan kita beli beras ke tempat lain, kita beli beras ke jamaah kita. Kalau jamaah kita ada yang punya sayur, lahan sayur, ladang sayur, kita beli untuk jamaah kita. Kalau jamaah kita ada yang punya lembaga umroh atau lembaga apa yang jelas, kita nggak usah daftar ke tempat lain. Ada saja yang di sini kita daftar. Terus ekonomi umat itu terus berputar, kemudian umat akan menjadi hebat. Nilai istiqamah itu akan hadir dari itu, ada sambung rasa. Maka ketika orang beristiqamah itu, dia tidak goyah terhadap kemaksiatan, dia tidak goyah terhadap maksiat.
apa saja yang dia miliki, apa saja yang menjadikan penghalang dia untuk beribadah kepada Allah, tidak menjadikan dia jauh dari Allah. Justru semakin diuji oleh Allah, semakin tebal keimanannya. Yang kelima, ini yang berat. Istiqamah adalah tetap mempertahankan kebenaran meskipun tertekan. Berkata benar di depan orang-orang yang zalim itu berat. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam menjelaskan tentang tauhid pada masa Fir'aun, nyawa taruhannya. Bagaimana Ibrahim alaihissalam menjelaskan tentang kebenaran dan tauhid pada masa raja yang zalim, nyawa taruhannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istiqamah mengatakan benarnya Islam, pamannya pun memusuhi dia, Abu Jahal. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa, Pak? Jam 6 ya. Maka istiqamah bisa dicontohkan dalam beberapa hal. Al-istiqamah, istiqamah itu dapat dicontohkan dalam berbagai hal. Yang pertama adalah istiqamah dalam iman dan melaksanakan tuntutan atau seruan iman. Ini lingkungan ini, kalau bapak-bapaknya sholat subuh semua penuh ini, bapak, anak laki-laki semuanya penuh ini masjid, tapi tidak semua ditanamkan sifat istiqamah. Maka bagaimana membangun sifat istiqamah itu? Terlebih dalam iman dan seruan iman. Salah satu membangun kehidupan itu dimulai dari keluarga kita. Bagaimana ajarkan keluarga kita tentang keistiqomahan, bagaimana ajarkan keluarga kita tentang keislaman, baru lingkungan kita dipraktekkan dalam masjid ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia kerasnya membangun dan mendisiplinkan keluarganya. Istiqamah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal iman adalah qiyamul lail. Sehingga istrinya ini bertanya, "Ya Rasul, engkau ini sudah dijamin masuk surga, bahkan mampu memberikan syafaat kepada orang lain. Kenapa engkau tetap qiyamul lail sampai kakimu pun bengkak-bengkak?" Kata Rasul, agar aku digolongkan abadan syakura, orang yang bersyukur, pandai bersyukur. Keistiqomahan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang hidupnya sudah dijamin masuk surga, bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, dia tetap bertarbiyah terhadap dirinya, bangun di tengah malam menjalankan istiqamah qiyamul lail, mempertahankan seruan iman. Bagaimana dengan kita hari ini? Siapa yang menjamin kita masuk surga? Siapa yang menjamin kita digolongkan oleh Allah sebagai ahlul jannah, tapi kita masih malas-malasan? Ini menjadi pondasi istiqamah kita. Yang kedua, istiqamah dalam menegakkan kebenaran, menentang kezaliman. Jadi kalau negara itu salah, tugas kita meluruskan, tapi dengan cara yang baik. Sudah terbiasa. Saya ini di MUI wakil sekretaris Komisi Pendidikan. Kalau ada kesalahan-kesalahan, kefatalan-kefatalan kebijakan negara, kita tulis kesalahannya di mana, kita surati, kita antarkan kalau perlu. Kalau perlu kita panggil, kita ajak diskusi, titik salahnya di mana. Terakhir adalah SKB 3 Menteri tentang permasalahan jilbab yang dipermasalahkan itu. Kalau lembaga pendidikan tidak diberikan kewenangan untuk mengatur pakaian murid,
maka bagaimana dia akan memberikan penjelasan tentang akhlak dalam teori dan praktek? Berat, semakin kesini semakin berat. Maka saya pesan, kalau punya keluarga, punya anak, titipkan dulu di pesantren agar dia mampu membangun pondasi keimanan. Masukkan ke sekolah-sekolah Islam. Kalau kita mengundang guru ngaji, kita jangan pelit. Itu guru seni musik, guru les bahasa, berani bayar berapapun, yang penting anaknya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Cina, bisa musik. Tapi kita hargai orang-orang yang mengajarkan kemuliaan kepada ayat-ayat Quran yang datang ke rumah-rumah kita. Istiqamah dalam menegakkan kebenaran. Kemudian istiqamah dalam ibadah. Istiqamah dalam belajar. Istiqamah dalam bekerja. Seorang laki-laki yang berangkat pagi, berniat mencari nafkah untuk keluarganya, keluar dari rumah, malaikat sudah mendoakan. Begitu juga orang yang menuntut ilmu, malaikat menaunginya ketika dia keluar dari rumah. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat dua golongan manusia, orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Bagaimana cara membangun konsep keilmuan? Istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam bekerja. Tetapi ketika kita sudah dipanggil oleh Allah dengan seruan azan, sesibuk apapun, kita rehat sejenak, kita menghadap Allah, kita lapor kepada Allah. Ya Allah, hari ini hambamu sudah berikhtiar. Ya Allah, hari ini hambamu sudah maksimal dalam berikhtiar, hasil aku serahkan kepadamu. Itu yang namanya tawakal kepada Allah. Jadi istiqamah ini melahirkan ketawakalan. Jangan salah memahami tawakal, hanya berdoa saja kemudian tawakal. Tawakal itu harus diawali dengan ikhtiar yang maksimal, berdoa yang maksimal, sehingga Rasulullah SAW itu untuk membangun peradaban Mekah dan Madinah itu sampai menangis-nangis, meneteskan air mata. Ya Allah, kalau enggak engkau aku tolong, siapa yang akan mengajarkan nilai Islam? Siapa yang akan melaksanakan dan mendakwahkan nilai Islam? Tolong kami ya Allah. Rasul itu orang yang tegas, keras, tetapi lembut ketika malam, banyak menengadahkan tangan kepada Allah, karena dia paham usahanya terbatas, ikhtiarnya terbatas, tapi ada Allah yang maha memberi tanpa batas. Konsep dalam bekerja juga begitu gitu. Kita salah memahami konsep dalam bekerja. Semakin lama kita bekerja, semakin banyak kita bekerja, pikiran manusia itu semakin banyak yang dia dapatkan. Tetapi ternyata banyak yang salah. Orang yang istiqomah adalah orang yang tetap seimbang atau tawazun dalam dia bekerja dan dia berdoa, dalam dia mengejar dunia dan dia mengejar akhirat. I'malu dunyaka ka'annaka ta'isun abadan wa'malu fi akhiratika ka'anna tamutu ghadan. Kerja boleh, tapi seakan-akan kita akan hidup selamanya. Berdoa, ibadah yang maksimal, seakan-akan kau akan mati besok. Istiqamah melahirkan ketawakalan, istiqamah melahirkan konsisten dalam ibadah, istiqamah melahirkan ketakwaan, istiqamah melahirkan kesyukuran, dan istiqamah melahirkan keseriusan dalam beribadah kepada Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang terakhir, kita bermuhasabah, introspeksi diri. Harta yang setiap hari kita cari, kita tumpuk, rekening kita sudah banyak, dengan harapan kita pengen mendapatkan kebahagiaan dari harta yang kita dapatkan itu. Begitu harta sudah kita dapatkan, ternyata Allah panggil nyawa kita. Bisa menikmati enggak? Tidak bisa menikmati. Anak yang kita harapkan, jika dia tidak dilandasi dengan nilai akidah yang kuat, harta kita jadi masalah. Maka Islam sebegitu detailnya. Bagaimana engkau akan bahagia kalau keluargamu pun belum kamu didik tentang kebahagiaan?
Bagaimana kamu akan taat kalau keluargamu belum mampu membangun ketaatan? Jika semakin lama dan semakin bertambah usia kita, tapi tidak semakin kita dekat kepada Allah, jangan berharap dalam hidup kita akan husnul khatimah. Mati itu kepastian. Corona itu hanya bagian dari jalan. Masih ada jalan-jalan lain. Masih ada jalan-jalan lain. Buktinya ada orang yang tidak sakit meninggal. Tetapi kejadian ini harus menjadi ibrah. Dalam keadaan apapun ternyata ada yang tidak bisa dimanfaatkan. Ketika nafas sudah sampai di tenggorokan, ternyata bekal kita adalah keistiqomahan ketika di dunia. Maka kata ulama, orang yang istiqomah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu akan membawa dampak di akhir hayatnya untuk mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena berat sekali itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya sering mentalkinkan orang-orang yang akan wafat itu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la saja susah, mengucapkan dan menyebut satu huruf lam saja susah, la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang istiqomah, ketika dia hidup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam sholat kita biasa baca, dalam zikir kita biasa baca, dalam muamalah kita biasa baca, dalam bertetangga kita biasa baca, sehingga ketika Allah nanti panggil, kalimat itu mampu terucap, sehingga barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah man dzaqalal jannah, maka dia masuk surga. Masya Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah, inilah hikmah istiqamah yang kita petik. Pandemik menjadikan kita dasar pijakan berpikir bahwa kita kecil di hadapan Allah. Kita kecil di hadapan Allah. Harta yang bertumpuk kecil di hadapan Allah. Gelar yang panjang tidak ada manfaatnya. Yang ada adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah, dekat kepada Allah, istiqomah di jalan Allah. Maka saya bahagia kalau ada orang-orang tua waktunya jam 4 sudah pakai tongkat ke masjid, jadi motivasi bagi kita subuh. Tapi saya sedih juga setiap mengisi kajian, mengisi materi, jarang saya melihat anak muda yang duduk di majelis-majelis ilmu. Rame di warung-warung kopi, rame di kafe-kafe. Siapa yang akan melanjutkan generasi kita untuk memimpin umat ini? Siapa yang akan melanjutkan keumatan, urusan keumatan? Kalau kita tidak mendidik generasi kita, maka perlu juga ada kajian-kajian untuk pemuda, pendekatan-pendekatan psikologi untuk pemuda, agar dia terpaut dengan masjid. Kerusakan umat dan kerusakan moral anak muda luar biasa. Saya ini 11 tahun jadi dosen di fakultas umum dan fakultas agama. Saya melihat fenomena itu, bagaimana kita kalau di kampus mungkin bisa mengawasi, tapi kalau sudah di luar siapa yang mengawasi? Kita di rumah mungkin bisa mengawasi keluarga kita, tapi kalau di luar siapa yang mengawasi? Kita didik keluarga kita untuk taat kepada Allah, istiqamah dalam iman dan Islam, dimudahkan urusan kita untuk dekat kepada Allah di mana tempat dan di mana keadaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perlu ada tanya jawab?
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Afdhalu dzikru fa'lamu annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina al mu'minat wal muslimina al muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya khaniyal hajat ya khaniyal hajat ya khaniyal hajat. Allahumma inni asbahtu laka wa syahdu wahtaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka والرسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني الفهما. اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم المنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين وعنا لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf dari kebodohan saya.
ada lebihnya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.